PT Kereta Komuter Indonesia menyesuaikan jam operasional KRL Komuter Line mulai Sabtu kemarin. Hal itu dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dengan juru kamera Adina Anissa dari Stasiun Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, Amanda, bisa Anda jelaskan seperti apa penyesuaian jam operasional Komuter Line di masa PSBB DKI Jakarta? Iya, Patricia, PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI kembali memberlakukan ataupun perubahan jam operasional ini mengikuti kebijakan pemerintah yang saat ini memberlakukan PSBB pengetatan atau PSBB Jilid 2 yang diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Sebenarnya jam operasional ini sudah diberlakukan per 19 September 2020 yakni pada hari Sabtu kemarin. Operasional dari kereta sendiri memang dimulai pada pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam dan berdasarkan pernyataan langsung dari VP Corporate Communication PT KCI, Ane Purba mengatakan bahwa nantinya setiap perjalanan KRL, tentunya perjalanan ataupun kereta-kereta KRL yang akan datang ke wilayah DKI Jakarta ini akan dimulai pada pukul 5 pagi. Dan untuk kereta-kereta terakhir yang meninggalkan wilayah DKI Jakarta ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Untuk itu dihimbau agar masyarakat ataupun calon penumpang ketika ingin menggunakan jasa kereta sebaiknya sudah ada di stasiun sekitar pukul 7 malam agar mereka ini bisa mengikuti perjalanan kereta di akhir kereta yakni sekitar pukul 8 malam. Dan terkait dengan jumlah penumpang di dalam kereta ini juga dibatasi yakni sebanyak 74 orang per kereta. Ini aturannya sama dengan pembatasan sosial berskala besar masa transisi yang sebelumnya. Nah, terkait dengan perjalanan kereta tiap harinya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana untuk pembatasan sosial berskala besar masa transisi perjalanan kereta tiap harinya ini bisa mencapai 975 perjalanan kereta. Namun ketika diberlakukannya PSBB pengetatan per 14 September 2020 tentunya ada penurunan yakni sebanyak 933 perjalanan KRL. Bagi nantinya masyarakat ataupun warga yang akan menggunakan jasa kereta, mereka ini bisa mengetahui kondisi terkini stasiun-stasiun tujuan mereka, apakah ada keramaian ataupun tidak, ini bisa diakses langsung di KRL Akses versi terbaru, yang dimana KRL Akses ini bisa langsung di-download di Play Store ataupun di App Store. Terkait dengan nantinya, bila memang masyarakat ini masih tidak patuh terkait dengan protokol kesehatan COVID-19, di sini juga sudah disiagakan beberapa petugas gabungan dari personel TNI dan juga dari Polri yang siap untuk menegur mereka bila mana mereka tidak menggunakan masker dengan baik dan benar dan juga melakukan kerumunan. Terkait dengan adanya jumlah penumpang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 19% daripada kondisi yang sebelumnya ataupun PSBB yang sebelumnya. Untuk saat ini PT KCI mencatatkan ada sebanyak 92.000 jumlah penumpang pada pembatasan sosial berskala besar pengetatan pada saat ini. Patricia. Ya, Mada, bagaimana dengan tanggapan atau respons dari calon penumpang ataupun penumpang terkait dengan penyesuaian jam operasional komuter lain? Iya, Patricia, berdasarkan informasi ataupun wawancara kami dengan beberapa warga yang ingin menaiki kereta, bahwa memang mereka mengatakan ada beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh PT KCI ini kurang efektif, di mana sejak pemberlakuan PSBB pengetatan yang sudah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta pada saat ini, beberapa perkantoran mereka melakukan shifting begitu. Jadi ada yang bisa masuk pagi ataupun ada yang bisa masuk siang. Seperti halnya tadi kami sempat wawancara bahwa beberapa warga ini melakukan pekerjaan mereka dari kantor ini dimulai pada pukul siang hari. Jadi ini otomatis mereka akan pulang bisa malam hari. Dimana untuk pemberlakuan pada jam operasional PT KCI ini terakhir pada pukul 7 malam, sedangkan mereka ini baru pulang dari kantor mereka ini jam 8 malam. Jadi mereka mengaku kesulitan dan juga mereka mengaku bingung harus menaiki transportasi apa lagi, dikarenakan transportasi kereta ini cukup menunjang mereka ke rumah mereka masing-masing. Jadi memang ada beberapa respon dari warga bahwa yang diambil ataupun kebijakan yang diambil oleh PT KCI ini kurang efektif. Tapi ada juga beberapa warga yang menyatakan bahwa kebijakan yang sudah diambil PT KCI ini cukup efektif karena sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti pembatasan jam operasional. Jadi ini berarti PT KCI kooperatif dengan pemerintah bahwa PSBB pengetatan pada kali ini memang harus ada pembatasan jam operasional. Nah, berikut kita simak bersama pernyataan dari beberapa warga yang naik ke KRL. Buat saya kurang efektif karena kita kan jam kerjanya minimal sampai jam 8 malam.
Nah kalau sampai jam 7 itu kita pulang naik apa? Secara daerah sini itu angkot rada susah juga kan, gitu aja. Jadi ya kalau bisa sampai jam 9 lagi deh, gitu aja. Kalau menurut saya sih tergantung dilihat dari kondisi yang sekarang sih, karena kan pemerintah kan lagi gencar-gencarnya buat menanggulangi bencana yang bisa dibilang bencana nasional kan COVID-19. Nah mungkin kalau masalah jam operasional KRL dikurangi itu menurut saya sih efektif ya, efektif karena kan artinya pihak KRL kan mendukung rencana pemerintah ya dalam menanggulangi kasus COVID-19. Nah, tapi tergantung balik lagi ke masing-masing kantor. Nah, dari kantor bagaimana? Apakah mengurangi jam operasional juga? Kan sudah ada edaran tuh dari pemerintah kalau hanya ada 11 lembaga atau perusahaan yang boleh buka selama masa PSBB ini kan. Nah, jadi dari pihak kantor atau perusahaan itu harus mengikuti aturan yang berlaku oleh pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Nah itu dia Patricia, beberapa wawancara kami dengan calon penumpang bahwa mereka mengatakan sebenarnya mereka ini belum mengetahui bahwa PT KCI ini sudah melakukan perubahan jam operasional, baru mengetahui per hari ini, maka dari itu mereka mengaku kesulitan dan juga bingung harus menggunakan transportasi apa lagi. Namun juga beberapa ada yang bilang bahwa PT KCI ini cukup kooperatif dalam mendukung kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah Patricia, terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah diterapkan di stasiun Tanah Abang, memang kami pantau juga sudah banyak tempat cuci tangan yang cukup dijangkau oleh masyarakat ataupun mudah dijangkau. Ini sangat penting untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga ada tanda jaga jarak minimal 1,5 meter antar calon penumpang, baik itu di stasiun ataupun di dalam kereta. Di dalam kereta sendiri juga sudah disiagakan oleh petugas yang mereka ini siap menegur dan juga memberikan imbauan apabila calon penumpang ataupun penumpang ini melakukan kontak fisik yang cukup dekat dengan antar penumpang dan juga melakukan kerumunan. Selain itu juga ada personal gabungan dari TNI Polri yang juga siap menindak tegas bila mana masyarakat hanya sama sekali tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker namun dikaitkan di telinga saja. Ini petugas keamanan berhak untuk melakukan peneguran dan juga memberikan sanksi yang sudah ada di dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Di situ tertera tegas mengenai sanksi yang harus dikenakan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, seperti sanksi denda yakni sebanyak Rp250.000 dan juga kerja sosial yang berhak dikenakan bagi masyarakat yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sementara demikian, Patricia, kami kembalikan ke Anda. Baik, Manda, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Putri Amanda dan juru kamera Adi Nianisa dari Stasiun Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.